Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali berjumpa dengan saya Samsul Umar, praktisi pertanian di channel Maraja Organik. Hari ini kita akan mengambil gambar bagaimana memberikan mulsa organik pada tanaman mentimun. Jadi teman-teman, kita akan mempraktekkan mulsa yang kita pakai bukan mulsa plastik, tetapi dengan menggunakan mulsa daun bambu. Nah, ini bisa sangat efektif karena akan berfungsi ganda. Jadi nanti daun bambunya ini ketika sudah terurai itu bisa menjadi bahan organik. Nah, ditambah lagi itu nanti akan melindungi tanaman kita dari rumput yang akan tumbuh, karena usia dari timun ini itu sangat pendek. Di usia 30 hari itu sudah mulai berbunga. Nah, oleh karenanya kita sedini mungkin memberikan mulsa plastik ini di bedengan-bedengannya. Jadi bedengan ini kita buat seperti ini dengan jarak tanam untuk timunnya itu 20 cm. Kita buat rapat supaya nanti perlindungan dan itunya bisa lebih maksimal. Nah, teman-teman, usianya baru sekitar 3 hari. Jadi 3 hari setelah tanam. Nah, ini kalau tidak cepat ditutup mulsa, itu bisa rumputnya akan lebih duluan. Karena ini sifatnya tanaman jangka pendek, jadi persiapan mulsa ini harus dilakukan lebih awal. Nah, jadi mulsanya itu ditutupkan ke bedengan-bedengan supaya mulsa ini nanti bisa sangat efektif dilakukan. Jadi begitu nanti tanamannya sudah tumbuh, rumputnya tidak ikut tumbuh. Ditambah lagi kalau misalnya rumputnya banyak, itu nanti bisa mempengaruhi penyerapan nutrisi pada tanaman kita. Jadi tanaman yang kita berikan ini nanti bisa sangat lebih efisien ketika misalnya tidak ada rumputnya. Jadi nutrisi itu sepenuhnya hanya diserap oleh tanaman timun ini. Jadi langkah awal setelah penanaman, kita melakukan penutupan mulsa. Di mulsa ini diberikan pada saat sudah tanamannya tumbuh. Jadi tanaman timunnya sudah tumbuh, itu selah-selahnya juga kita berikan. Jadi jangan hanya bedengannya saja, tapi selah-selahnya itu kita kasih juga supaya nanti rumput di selah bedengan kiri kanan itu tidak tumbuh juga rumputnya, karena walaupun di bedengannya tidak tumbuh, kalau di sekitaran kiri kanannya ini, selanya ini tumbuh rumput, maka pasti tidak akan maksimal juga. Nah, oleh karenanya spasinya hanya diberikan kepada tanamannya saja. Jadi space-nya itu hanya di tanamannya saja. Nah, ini teman-teman caranya supaya kita tidak melakukan penyiangan agar rumputnya tidak tumbuh. Karena kalau sudah tumbuh, ini tanaman bisa terganggu penyerapan nutrisinya, ditambah lagi nanti tidak bagus untuk dipandang. Nah, kenapa kita memilih daun bambu ini? Karena daun bambu itu relatif lebih lama terurainya. Jadi dibanding dengan yang lain-lainnya, daun bambu ini relatif lebih lama terurai. Jadi dia lebih lama untuk menahan laju pertumbuhan rumput. Jadi kalau kita misalnya menggunakan rumput-rumput biasa itu cepat sekali terurai. Jadi kita memberikan itu pasti nanti tidak begitu lama, begitu daunnya itu sudah terurai, tidak akan bisa menahan pertumbuhan rumput lagi. Nah, oleh karenanya kita memberikannya agak lebih awal dengan menggunakan
daun bambu ini supaya bisa lebih efektif, bisa lebih maksimal. Jadi kalau nanti pada saat kita sudah memberikan pemupukan, ini bisa maksimal. Pemandangannya juga lebih bagus karena daun bambu ini ketika sudah sudah lapuk, dia akan menempel di tanah. Jadi tidak memberikan peluang kepada biji-biji gulma ini untuk tumbuh. Nah, itu pengalaman kami menggunakan daun bambu. Kebetulan tidak jauh dari sini ada daun bambu yang banyak sehingga kita bisa jadikan sebagai mulsa organik untuk menahan laju pertumbuhan dari rumput supaya tanaman timunnya ini bisa lebih maksimal dan kedepannya kita bisa jadikan ini sebagai percontohan bagaimana merawat timun supaya bisa efektif, bisa maksimal tanpa ada rumput. Karena kalau rumputnya banyak, pasti akan bersaing dengan tanaman. Jadi nutrisi yang kita berikan, pupuk yang kita berikan itu bisa bersaing dengan tanaman. Dan rumput itu juga bisa menjadi faktor untuk berkembang biaknya hama dan penyakit. Jadi diupayakan dengan adanya ini itu bisa lebih tertolong dari penggunaan mulsa organik ini. Nah, teman-teman, kalau kita melihat dari daun bambu ini nanti banyak mikroorganisme, jamur, trichoderma yang bisa membantu melindungi tanaman kita dari serangan hama-hama patogen. Jadi kita memilih daun bambu ini karena banyak alasannya. Pertama, untuk melindungi tanaman kita dari rumput. Yang kedua, melindungi tanaman kita dari serangan-serangan penyakit yang bisa saja muncul nanti pada saat kita tanamannya sudah tumbuh. Jadi teman-teman itu metode yang kami lakukan agar tanaman itu bisa eh, apa namanya bisa terbantu, bisa tertolong dengan penggunaan itu. Nah, ini contoh yang sudah kita berikan. Jadi salahnya juga kita tutupin, bedengannya juga kita tutupin supaya nanti bisa maksimal untuk menahan laju pertumbuhan dari rumput itu. Untuk pemberian nutrisinya, tanaman timun ini kita berikan pada saat usia 7 sampai dengan 10 hari. Jadi pemberian nutrisi pertama itu nanti kita berikan pada saat usia 7 sampai dengan 10 hari. Seterusnya itu per 5 hari. Karena usianya pendek, jadi pemupukannya harus kita berikan di awal-awal supaya bisa maksimal seperti itu. Nah, itu teman-teman ulasan kita hari ini bagaimana memberikan mulsa organik untuk menahan laju pertumbuhan dari rumput yang nantinya bisa menjadi saingan pada tanaman timun kita. Kira begitu teman-teman ulasan kita hari ini. Semoga memberikan manfaat, sharing agar bisa nanti dipraktekkan di tempat teman-teman semua yang mau berbudidaya timun. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.